Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, di Wahyu Vlog. Pada video kali ini gue mau ngebahas tentang pilih motor baru apa motor second. Motor baru dan motor second memang sih ada kelebihan dan kekurangannya dalam kita membeli motor itu. Kalau motor baru ya tahu sendiri lah, untuk motor baru tahun sekarang itu udah lumayan, udah mulai menyentuh angka 20 juta lebih cuy. Dan ada dua mode kalian dalam membeli motor baru. Yang pertama, kalian membeli dengan cara dicicil atau membeli dengan cara cash. Tetapi kalau membeli dengan cara cash itu kadang-kadang para dealer itu mempersulit coy, kebanyakan. Kayaknya guru yang nikahan, banyak murid yang kondangan cuy. Iya cuy, tadi sampai mana lupa gua. Aduh, itu struck acara nikahan. Oh iya ya, hampir semua sih, hampir semua motor baru itu kalau di dealer itu kalau beli cash ya, khususnya cash itu agak sulit. Kadang inden berbulan-bulan, inden ya, kalau nggak ada uang fee itu susah cuy. Tapi kalau yang beli secara kredit itu kalian datang besok langsung bisa diantar, anehnya gitu sih. Dalam membeli motor baru secara kredit. Tapi ingat cuy, memang di awal-awal kalian kredit itu ya apa ya, masih terasa ringan lah, karena ya antara kalian pilih tenornya berapa dulu. Ada yang setahun, 2 tahun, dan ada yang 3 tahun. Tapi kalau pengen cepet sih ambil tenor yang paling kecil, yang setahun gitu. Tapi kan rata-rata orang-orang membeli tenor yang kebanyakan ya yang 3 tahun cuy. Emang sih yang kalau yang 3 tahun itu emang di tahun pertama sampai tahun ya setahun setengah lah. Setahun setengah itu kalian merasa ya masih enteng gitu. Tapi udah setahun setengah ke atas, udah kalian mulai merasa bosan jadi merasa jenuh dengan cicilan yang kalian miliki gitu. Kok lama banget, 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh, waktu yang lama. Apalagi kan aduh, bunga untuk tahun sekarang itu ya 2025 itu bunga cicilan itu sangat lumayan coy. Ya contohnya misal ya kalian membeli motor Honda Beat aja udah sekitar, yang nanti saya cantumin rincian kalian jika kalian membeli secara kredit cuy, motor baru secara kredit itu rinciannya sebagai berikut, nanti gue cantumin. Nah, kalau misalkan kalian membeli baru secara kredit ya, harga barunya itu sekitar 18 lebih lah, 19 juta dengan DP ada yang 0, ada yang 1 juta. Tapi tergantung pihak leasing sih. Ya misalkan taruhlah 1 juta dengan cicilan sekitar ya sekarang berapa cicilan?
ya 800 lah. 800 kali 35 aja berapa gitu, ditambah DP dikurangin harga motor. Nah, kan bisa bayangin uang kalian terbuang berapa gitu. Memang beli motor baru itu sangat puas cuy, karena ya setahun 2 tahun kalian merasa puas karena tidak perlu banyak perawatan, memang tidak perlu servis sana sini, puas gitu. Tapi harus kalian ingat juga, motor baru kalau sudah turun dari mobil pick up itu ada yang namanya depresiasi harga cuy. Jadi harga itu mulai turun tahun pertama 10%, 5 ya sampai 10%. Tahun kedua turun lagi sampai ke harga pasar motor second tersebut gitu. Nah, coba bayangin aja ya, misalkan motor sekarang ya, motor sekarang Beat harga barunya kan 19 juta. Tapi kalau kita beli secara second itu udah ya sekitar 12 ya, 11 itu udah dapet. Kan lumayan selisih harganya. Beda lagi kalau kita membeli motor bekas, karena motor bekas itu sudah mengalami depresiasi harga yang gila-gilaan. Karena untuk zaman sekarang beli motor baru itu udah ya cukup kurang worth it lah untuk perekonomian. Tahu sendiri, banyak PHK di mana-mana, ekonomi melambat dan sebagainya kan kalian tahu. Motor yang gua beli ini kisaran harga 8,5 juta cuy. 8,5 dari harga barunya itu sekitar 18 juta. Udah turun sekitar 10 juta lebih cuy. Kebayang ya, turunnya itu gila ya. Tapi ya kalau misalkan kondisinya masih cukup layak, nggak masalah gitu ya. Kalau motor second memang kendalanya itu PR untuk merestorasi motor tersebut cuy. Ya wajar lah, ada lecet, pecah, baret ataupun apa itulah, pokoknya ya banyak lah gitu. Tapi kalau misalkan ya di total aja mah, gua aja sekarang ya dari beli 8,5, restorasi ini tuh benerin daleman apa, bersihin ini bersihin itu, habis total sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Berarti total berapa tuh cuy? 8 tambah 3 11,5 motor udah normal lagi cuy. Yang tadinya pas awal beli itu gua itu motor ini sedikit berbet ya, sedikit ngasep, gila. Tapi nanti gua kasih tips dan trik agar kalian tidak terlalu zonk dalam membeli motor second ya. Bagi gua apa, kalau misalkan memang kalian mengutamakan fungsi, motor second jadi opsi buat menghemat juga. Tapi kalau misalkan ngedepanin gengsi ya silahkan, itu ya urusan kalian, hak kalian gitu. Kalian yang punya uang, apa sih, hak kalian yang punya uang ya. Menurut gua ya,
untuk ya zaman sekarang, di tahun sekarang motor second itu cukup worth it lah daripada kalian membeli motor baru. Sayang gitu, uangnya sayang, bener-bener sayang gitu. Apalagi kan suku bunganya kan udah mulai gila-gilaan ya. Kalian bayangin, yang seharusnya kalian membeli 2 motor bahkan 3 motor ya kalau kalian beli second, tapi kalian malah mendapatkan 1 motor. Memang rasa baru itu enak banget cuy. Harum khasnya itu ada. Tapi dompet kalian mulai boncos cuy, boncos asli. Kenapa gua ngomong kayak gini? Gua dulu pertama kali beli motor itu secara kredit. Kalian tahu Beat, motor Beat gua yang putih itu ya, itu di tahun ketiga udah merasakan capek dan letihnya cuy. Kalian kredit, emang waktu itu gua kredit ya masih sekitar 680-an lah, 680. Tapi capeknya lumayan ya. Balik lagi ke kalian sih, jika kalian mengutamakan fungsi ya second, apa salahnya kita membeli motor second? Jika kalian mengutamakan gengsi ya baru juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian puas. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Yuk.